LBP TV. Oke pemirsa, saya Imam WTW bersama dengan LBP TV. Sekarang ada di Dusun Pesalakan, di tempat pembuangan sampah Pesalakan, Desa Pekongsoran. Inilah nampak pintu gerbang untuk TPA masih ditutup. Mobil bupati juga tidak bisa masuk. Sebanyak 298 orang calon pegawai negeri sipil, CPNS, dari berbagai pangkat, golongan dan profesi, hari ini Senin tanggal 5 Mei tahun 2025, menerima SK CPNS dari Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Para CPNS tersebut adalah merupakan hasil tes atau seleksi umum yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Nasional, BKN. Yang menarik dari acara penyerahan SK tersebut adalah lokasi atau tempat acara, yaitu di tempat lokasi pembuangan sampah Pesalakan, yang sudah 2 tahun ditutup oleh warga. Seperti kita ketahui, TPA Pesalakan adalah satu-satunya tempat pengolahan sampah yang diharapkan bisa dibuka kembali untuk mengolah sampah secara modern. TPA Pesalakan adalah lahan milik Pemkab Pemalang dengan luas lebih dari 5 hektar, yang sudah 30 tahun menjadi tempat pengolahan sampah. Imam WTW, bersama dengan LBP TV, mengabarkan untuk Anda. Ya, saya tidak menyinggung soal pelantikan atau penyerahan SK apapun, mau tempatnya di gunung kayak mau tempat di hutan kayak, itu bukan masalahku ya. Sekali lagi pelajari ya, belajar dari pengalaman. Kalau maksudnya agar mereka memahami persoalan di Pemalang, pahami dulu para pejabatnya, OPD yang terkait, bahkan bupatinya, untuk bisa memahami persoalan. Mereka agar paham dengan persoalan yang dimaksud di sini adalah sampah. Kalau tidak dibarengi dengan kebijakan bupati, omong kosong. Mereka itu menurut apa yang jadi kebijakan. Jangan menyalahkan pemerintahan yang terdahulu. Jangan lagi bupati rasa kampanye dengan tidak ada bisa berkantor di sana pun itu sebuah penghinaan. Pahami dulu persoalannya. Apa yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat? Tidak ada yang menarik karena tidak ada yang ditawarkan agar untuk bisa menyelesaikan masalah. Enggak ada tawaran yang menarik itu apa? Kan kira-kira kan maksudnya kalau saya amati, kenapa SKCPNS sebagai bukti bahwa kepada masyarakat luas ini loh persoalan sampah berarti belum selesai dan bupati nampaknya ingin agar itu bisa dibuka lagi Pesalakan. Kira-kira caranya gimana? Apa yang harus ditawarkan diberikan kepada Pesalakan supaya bisa membuka kembali, Mas? Itu tadi saya bilang bahwa Pemda, ya bupati tidak ada program yang bisa ditawarkan, yang bisa diterima karena masyarakat krisis kepercayaan. Bupati yang sekarang mestinya harus beda dengan bupati terdahulu. Bahwa bupati sekarang bisa menyelesaikan masalah tanpa harus menyalahkan masalah yang ditimbulkan. Karena apa sih sebenarnya keinginan dari masyarakat Pesalakan? Satu, kepercayaan. Krisis. Tidak ada program yang menarik untuk dijadikan perubahan yang signifikan bagi pembangunan di Pesalakan. Tidak ada. Kalaupun ada, itu layaknya seperti memperlakukan desa-desa yang lain. Landai-landai saja. Terus sebelum penyelenggaraan acara itu, pendekatannya represif. Orang-orangnya, bupati yang menamakan diri orang-orangnya, itu mengancam-ancam. Sudahlah tinggalkan. Sudahlah selesaikan. Tidak ada lagi gap-gap tertentu bahwa saya orang ini, kamu orang itu, dan lain sebagainya. Kalau ingin menyelesaikan masalah. Bukti yang sudah ada adalah beberapa tempat ditolaknya
untuk bisa dijadikan tempat sampah. Ini misalnya Mas Andi, dari pemerintah misalnya bupati, wakil bupati, misalnya lingkungan hidup, kemudian tokoh masyarakat Pesalakan, kepala desa, warga dan sebagainya duduk bersama membicarakan agar dibuka lagi, kira-kira gimana? Sudah pernah dilakukan tetapi tidak ditindaklanjuti dengan benar. Sudah, semuanya sudah pernah dilakukan tetapi tidak pernah ditindaklanjuti dengan serius. Itu yang menjadikan kekecewaan masyarakat. Jadi bupati sekarang dengan sampah nggak usah loncat-loncat jauh-jauh menyamakan dengan kejadian Tiananmen. Itu terlalu nggak ada relevansinya. Kalau memang jago berkomunikasi, lakukan komunikasi. Nggak usah melarang-larang orang untuk ini dan lain sebagainya. Karena itu nggak ada relevansinya menyamakan dengan Tiananmen. Oke, sarannya Mas Andi kira-kira gimana, Mas? Mereka itu orang-orang pintar. Orang-orang cerdas, banyak dokter tentang lingkungan hidup banyak. Mereka lah yang menyelesaikan masalah. Saya bukan sumber menyelesaikan masalah. Masalahnya adalah kebijakan. Sudah selesai, jadilah bupati yang bisa menyelesaikan masalah jauh lebih baik dari bupati-bupati sebelumnya. Itu aja.